Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa kerja online itu benar-benar sangat luas banget. Bahkan kalau teman-teman tahu potensi ini, bisa jadi teman-teman itu nggak akan kebingungan nyari kerjaan teman-teman. Seperti ya saat ini kan kerjaan offline itu ya ngelamar kerja di mana-mana juga susah ya. Tapi di internet itu sangat luas banget dan sangat banyak banget kategori kerjaan yang bisa kita kerjakan. Kalau di Upwork ini, sepengalaman saya pribadi sebagian besar kliennya itu kayak perusahaan gitu teman-teman. Jadi kontraknya itu panjang-panjang. Sementara kalau Fiverr, nah ini adalah Fiverr, kategorinya juga banyak banget kerjaan di Fiverr ini, tapi lebih condong ke umum ya sifatnya. Sehingga ya buat teman-teman yang masih pemula bisa lah untuk nyoba di Fiverr ini. Kalau di Upwork ya levelnya lebih tinggi lagi, tapi memang bayarannya banyak yang gede. Misalnya nih, untuk grafik artis ya, maksudnya ya desainer grafis untuk memodifikasi gambar ini yang paling atas, itu aja per jamnya dibayar $10 sampai 25 US dollar. Di sini bisa dilihat ya teman-teman. Sebentar saya buka aja. Nah, di sini saya scroll ke bawah. Ini saya blok untuk rate-nya $10 sampai $25 per jam karena di sini ada keterangan hourly, artinya pekerjaan yang dibayar per jam. Dan untuk apa namanya kategori skill yang dibutuhkan, nah ini orangnya mencari yang mix gitulah, apa namanya pengalamannya dan nilainya itu sesuai gitu ya. Di sini keterangannya intermediate. Jadi job di Upwork itu bayarnya gede-gede. Ini di post 16 menit yang lalu teman-teman. Dan kalau di Fiverr ini mulai $5 teman-teman. Jadi memang kayak gimana ya, $5 untuk mengerjakan sesuatu yang bidangnya itu di desain grafis itu agak kemurahan kalau menurut saya. Tapi untuk pemula, misalnya teman-teman masih sekolah atau mahasiswa atau mahasiswi, bisa sih nyoba di Fiverr ini untuk membangun profile. Ya seiring berjalannya waktu nanti kalau udah lulus profilnya bagus, ya udah nggak bingung nyari kerjaan lagi teman-teman. Kayak saya dulu waktu sekolah itu ya fokus apa namanya mendalami skill, kemudian di Upwork juga setelah dapat banyak klien. Mungkin teman-teman saya bingung nyari kerjaan, kalau saya pribadi ya anteng aja di rumah di kamar kerja terus keluyuran kemana ketemu teman, kemudian ditanya kerjanya apa, ya di rumah aja gitu doang, kan freelance ya. Kerja online gitu lah maksud saya. Dan untuk potensi yang lain, apabila teman-teman sudah punya banyak karya, mungkin 1 tahun kerja freelance atau 2 tahun karyanya yang nggak dipilih klien kan banyak. Nah, di situ kita bisa langsung marketin karya kita itu tadi di market-market design seperti Graphic River, kemudian Creative Market, kemudian Envato Elements dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan setiap bulannya. Karena market-market yang saya sebutin tadi itu sifatnya passive income, sehingga setiap kali ada orang yang beli karya kita, kita itu akan mendapatkan pendapatan setiap klien atau buyer beli karya kita itu tadi tanpa ada limit batas pembelian. Jadi kita kerjanya itu sekali, berkarya sekali, tapi hasilnya terus-menerus teman-teman. Jadi bagus banget untuk kedepannya. Dan saran saya pribadi, kalau teman-teman mau belajar, pelajari aja skill-skill yang dibutuhin. Nggak perlu belajar yang lain yang skillnya itu nggak dibutuhkan. Ya ambil apa pelajaran yang manfaat-manfaat aja lah. Tapi yang nggak bermanfaat atau apa, mending tinggalin aja itu kalau secara pandangan saya pribadi ya. Karena waktu itu sangat berharga banget. 1 tahun aja kalau teman-teman serius belajar skill itu bisa banget. Bahkan 2 tahun itu sudah ahli. Kalau kita intens benar-benar belajar teman-teman. Dan skill apa aja yang dipelajarin, maka mari kita lihat di bagian kategori di bagian sini. Sebentar. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman untuk kategorinya. Untuk accounting dan consulting ini ada accounting, human resources, kemudian other accounting and consulting, financing, planning, kemudian management consulting. Ini bagian account ya, accounting dan consulting. Kemudian yang kedua itu ada support, admin, jadi admin. Meskipun online, tapi kerjaan admin itu banyak banget karena website-website di internet itu banyak banget. Jadi setiap website itu ya wajib memiliki admin teman-teman untuk menghandle customernya. Nah, ada data entry, project management, kemudian web research, kemudian personal atau virtual assistant, kemudian translation, other admin support. Kemudian ada customer service. Di website pun butuh customer service untuk melanggani maksud saya untuk menangani customer-customer yang ada ya. Ada technical support. Ini kalau teman-teman pemrograman nanti di bidang sini. Jadi kalau ada yang error di bagian apa,
Nah, itu nanti bagiannya technical di bagian sini. Kemudian customer service ini untuk menangani chatting-chatting atau pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya dari calon customer. Kemudian ada data science di bagian sini dan analitik. Kalau saya pribadi sebenarnya skillnya di analitik sini ya, tapi kalau di akun saya yang saya jadikan video ini itu sifatnya ada di desain dan web design, kemudian user interface dan user experience dan mobile app juga. Nah, di sini ada A&B testing, kemudian data mining, management, kemudian machine learning, kemudian data science analytic, kemudian data extraction ETL, kemudian data visualization, kemudian kuantitatif analisis, dan di bagian sini, nah ini yang saya sebutin tadi, desain dan kreatif. Saya di bagian sini untuk akun saya yang saya buka ini ya, ada di art, ilustrasi, kemudian grafik, editorial, kemudian presentation design, produk design, kemudian 3D modeling, saya pakai 3D SMax, kemudian Maya. Untuk rendernya saya pakai V-Ray dan Mental Ray. Kadang juga pakai HDR Light Studio ya. Kemudian untuk IT dan networking ini, nah ada database, administration, kemudian information security, kemudian networking inilah, kemudian ERP, kemudian CRM software, kemudian ada network system administration, kemudian legal. Nah, untuk legalitas itu ada beberapa kategori untuk corporate. Ya buat teman-teman yang apa namanya jadi pengacara itulah di sini tempatnya untuk legalnya. Contract law, kemudian intellectual property law dan lain sebagainya. Dan untuk sales dan marketing ada di bagian sini, ada banyak banget juga bisa dilihat ya. Kemudian ada translation buat teman-teman yang jago bahasa nih, general translation, medical translation, legal translation, technical translation. Kemudian ada web dan software development. Ini akun yang saya buka di sini juga saya kategorikan di web, kemudian software dan mobile juga. Nah, di sini saya bagiannya itu mobile development, kemudian web dan design. Mobile design maksud saya the other software development, jadi sesuai permintaan customer gitulah atau klien. Kemudian untuk teman-teman yang jago nulis, bikin artikel, maksud saya bikin konten ya. Konten dalam bentuk artikel itu bisa di bagian sini writing. Content and copywriting, editing, kemudian reading ya, proofreading, kemudian resume, cover letter. Kalau saya pribadi jual yang template-nya teman-teman di bagian sini, tapi saya jualnya di creative market ya. Kemudian creative writing, grand writing, technical writing, other writing. Ya ini biasanya kategorinya itu bebas banget kalau yang other ini sesuai dengan permintaan customernya. Nah, ini adalah kategori-kategori pekerjaan yang dibutuhkan di Upwork. Sementara di Fiverr, nah ini bisa dilihat ada grafik dan desain itu butuh banyak banget untuk kategori sub kategorinya. Kalau kategorinya sendiri grafik and design. Tapi sub kategorinya ada banyak banget. Ini bisa dilihat teman-teman ya, dibaca sendiri ya. Kemudian ada digital marketing, ini juga banyak banget termasuk local SEO. Kalau saya di bagian sini juga. Dan kalau menguasai ilmu SEO memang sangat penting banget di era digital ini, teman-teman. Kemudian ada writing and translation. Jadi buat bahasa itu di sini untuk apa namanya? Mengubah bahasa gitulah, mentranslate bahasa dari apa ke apa untuk kebutuhan apa ke apa. Nah, ini ada artikel dan blog post, kemudian ada buat yang buku atau e-book, kemudian pengeditan buku dan lain sebagainya, banyak banget kategorinya. Kemudian yang jago video dan animasi juga ada di bagian sini, bisa dilihat banyak banget teman-teman. Kemudian musik audio juga ada, kemudian pemrograman dan teknologi itu bisa juga dilihat di bagian sini. Jadi kategori pekerjaan di internet itu sangat banyak banget. Sekarang tinggal kitanya mau belajar skillnya atau diam saja. Kalau belajar skill akan butuh proses, ya setidaknya dinikmatilah 1 tahun, 2 tahun, atau ya mentok-mentok 3 tahun lah. Itu sudah ahli kalau kita intens setiap hari belajar. Memang butuh waktu untuk belajar. Kita nggak bisa langsung masuk kemudian ngambil job tapi kita nggak punya skill, ya apanya yang mau diselesaikan kan gitu teman-teman. Jadi skill itu pelajari yang benar-benar dibutuhkan aja, kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah dipelajari, atau ya pelajari yang setidaknya kita tertarik pada ilmu tersebut gitu doang teman-teman. Intinya ya itu tadi, misal nih kita sekolah ya, sekolah mulai SMP sampai SMA kan 6 tahun ya. 6 tahun itu waktu yang panjang banget teman-teman, jangan digunain buat main-main doang.
atau ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, ya kalau bermanfaat sih oke aja ngumpul nggak masalah. Tapi kalau sekedar ngerumpi nggak jelas bahas ini itu yang nggak ada manfaatnya, ya ngapain juga. Mending belajar. Belajar 3 tahun aja skill, apabila apa namanya serius untuk intens setiap hari mempelajarinya, itu sudah bisa ahli teman-teman dalam 3 tahun ke depannya. Karena belajar itu butuh proses, nggak bisa instan langsung kerja gitu, nggak bisa. Kecuali kalau kita ngelamar kerjaan di perusahaan atau pabrik, sekali kita ke approve, maksudnya diterima, maka bulan berikutnya bisa aja kita langsung gajian sesuai dengan perhitungan saat kita masuk itu tadi, atau sesuai dengan kebijakan perusahaannya membayar kita itu berapa, kayak gitu ya. Jadi bedakan kita usaha dan kerja ikut orang gitu. Kalau ikut orang ya selama kita apa namanya bisa masuk bulan berikutnya bisa gajian asal kita bisa kerja. Tapi sampai kapan kita kerja seperti itu, karena ada batas umur, entah itu nanti bisa sakit atau apa. Kan kalau kita sakit misalnya nggak bisa masuk kerja ya potong gaji juga. Tapi kalau kita punya aset digital, misal kita apa namanya di Upwork gitu ya, di Upwork ini tadi, terus kita sakit misalnya, tapi ya nggak berharap sakit juga. Nah mungkin bisalah anak kita atau saudara kita yang punya skillnya, kita bisa rekrut dia untuk memperkerjakannya. Meskipun kita apa namanya duduk-duduk aja, kita bisa menghasilkan pendapatan dari freelance ini teman-teman. Jadi potensinya itu bebas, luas banget dan besar banget. Jadi kita tinggal memanfaatkan skill kita doang. Dan ini bisa dilihat salah satu kontrak saya yang lumayan lah, dibayarnya itu 13,50 US dollar per jam atau sekitar 180.000 per jamnya. Dan yang saya sebut di judul kerja sambil membangun aset digital itu seperti ini maksudnya. Apabila kita sudah anggaplah 3 tahun udah kerja Upwork nih, udah semangat banget kerja di Upwork, kemudian dapat klien. Kalau saya pribadi dalam 1 tahun biasanya 50 klien kontrak ya. Nah, itu anggap mungkin 15 klien tetap, kontrak yang panjang banget gitu maksud saya. Yang lain juga akan balik lagi setiap kali mereka butuh jasa kita untuk merancang desain itu tadi, teman-teman. Kalau saya kan di bidangnya desain, kalau yang ini saya bahas desain, bukan web dan bukan apps dan bukan pemrograman dan lain sebagainya. Jadi saya apa namanya biar simple gitulah, saya bahasakan di kategori desain aja. Apabila dalam 3 tahun tadi kita udah ngerjain ya mungkin 100 kerjaan lah, dan ada 30 kontrak jangka panjang atau klien tetap. Nah, dari 30 itu tadi misal sebulan masing-masing membayar kita 1000 maksudnya $100, maka kita sebulan itu dapat $3.000 teman-teman. Misalnya kita udah capek banget nih, 3 tahun udah berlalu, kita dapat banyak dolar dari kerjaan sebelumnya. Nah, kita tinggal ajarin mungkin kerabat kita, saudara kita, atau anak kita, atau siapa. Kemudian kita apa namanya rekrut dia, ya usahakan saudara sendiri sih, agar ya apa namanya aset kita itu bisa berkesinambungan. Jadi di apa namanya klien-klien tetap yang sudah kita dapatkan itu tadi tinggal dikerjain ulang oleh ya bibit kita gitulah, yang udah kita ajarin untuk mengerjakannya. Ya kita bimbing, kita pantau, jadi bisa jadi kayak aset rumah tangga gitu teman-teman, kerjanya online doang. Mungkin segini dulu untuk sharing dari pengalaman yang saya alami, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendalami cara membangun aset digital ya. Tentunya melalui situs freelance seperti Upwork yang sudah besar banget dengan kelas internasional. Jadi buat teman-teman yang pengen mendalami kerja freelance nggak perlu ragu lagi, karena potensinya memang besar. Mungkin di awal nggak bisa instan langsung berpenghasilan besar, akan tetapi seiring berjalannya proses yang dilakukan, ya kedepannya bisa berkembang dan bisa sukses teman-teman. Tentu dengan cara yang benar ya, jangan sampai keliru. Sehingga ya apa yang teman-teman lakukan itu tidak sia-sia gitulah, tidak spend waktu buat ngerjainnya dengan waktu yang lama, tapi pendapatan ya gitu-gitu aja, susu aja. Jadi ya setidaknya dengan cara yang benar teman-teman bisa berhasil di sektor freelance ini untuk membangun aset digital yang bisa dijadikan kerjaan online di keluarga sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video-video part sebelumnya, silahkan tonton di channel Hanako PS di bagian video. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini.
Oke, sekian terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.